Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Magis Alvarez dengan K752464. Di sini saya akan membahas tentang surat bisnis. Eh, di era modern ini atau di era digital ini, surat bisnis ini digunakan sebagai alat komunikasi yang formal atau resmi yang digunakan bagi perusahaan untuk bertukar atau menyampaikan informasi. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, ada menjelaskan pengertian dan fungsi dari surat bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis surat bisnis. Yang ketiga, menyebutkan bagian-bagian dari surat bisnis. Dan yang terakhir ada menunjukkan sikap teliti, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada pengertian dari surat bisnis. Surat bisnis adalah surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, permintaan, penawaran, kerjasama atau transaksi yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha, perdagangan, atau organisasi profesional. Surat ini biasanya ditulis dengan bahasa formal dan mengikuti format tertentu seperti format block style, semi-block style, atau indented style. Selanjutnya ada fungsi dari surat bisnis. Yang pertama ada sebagai alat komunikasi resmi. Ini menyampaikan informasi, instruksi, atau keputusan secara formal antara pihak internal maupun eksternal perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada sebagai bukti tertulis. Dapat digunakan sebagai dokumen legal dan arsip untuk keperluan hukum, audit, atau referensi di masa depan. Dan yang terakhir ada sebagai sarana promosi dan hubungan kerjasama. Ini dapat digunakan untuk memperkenalkan produk, branding, dan mengajukan penawaran atau menjalin relasi bisnis dengan pihak eksternal. Selanjutnya ada jenis-jenis surat bisnis. Yang pertama ada surat perkenalan. Surat perkenalan ini adalah surat yang digunakan perusahaan untuk memperkenalkan diri, produk, atau layanan baru kepada calon pelanggan atau mitra bisnis. Ini biasanya dikirim saat perusahaan baru berdiri atau ingin memperluas jaringan bisnis. Yang kedua ada surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran ini adalah surat yang dikirim ke calon pelanggan untuk meminta informasi detail tentang produk, harga, atau syarat pembelian kepada penjual. Biasanya ini berisi pertanyaan tentang ketersediaan, spesifikasi, diskon, dan waktu pengiriman. Ketiga, ada surat penawaran. Surat penawaran adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi penawaran produk atau jasa lengkap dengan harga dan ketentuan transaksi. Surat penawaran ini bisa bersifat terbuka, umum, atau khusus untuk satu pihak saja. Selanjutnya yang keempat ada surat pemesanan. Surat pemesanan adalah surat yang dibuat untuk pembeli sebagai tindak lanjut dari surat penawaran, berisi pesanan barang atau jasa tertentu. Biasanya mencantumkan jenis, jumlah, harga, dan waktu pengiriman barang. Yang kelima ada surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang dikirim pelanggan kepada penjual karena terdapat ketidaksesuaian barang atau jasa dengan pesanan. Contohnya, barang rusak, keterlambatan pengiriman, atau layanan tidak memuaskan. Dan keenam ada surat penagihan. Surat penagihan adalah surat dari pihak penjual kepada pembeli untuk menagih pembayaran atau transaksi yang telah dilakukan. Biasanya dikirim jika pembayaran belum dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati. Dan yang terakhir ada surat konfirmasi. Surat konfirmasi adalah surat yang digunakan untuk mengkonfirmasi atau membenarkan informasi transaksi bisnis, seperti penerimaan pesanan, pembayaran, atau kerjasama. Dapat juga digunakan untuk memastikan kesepakatan yang telah dicapai secara lisan. Selanjutnya ada bagian-bagian surat. Yang pertama ada kop surat, yang kedua tanggal surat, ketiga nomor, lampiran, dan hal atau perihal, yang keempat ada alamat tujuan, kelima salam pembuka, enam isi surat, tujuh salam penutup,
8 tanda tangan dan nama jabatan, dan yang terakhir ada tembusan itu jika ada. Selanjutnya kita masuk ke contoh surat bisnis. Pada gambar di samping kanan itu terdapat contoh surat bisnis tentang PT Maga Karya Koleketama yang mengirimkan surat kepada PT Karya Yasantara Cakti. Di sini kita akan menganalisis tentang bagian-bagian dari surat tersebut. Yang pertama, yang paling atas itu ada kepala surat, dan yang nomor 2 ada nomor, yang ketiga itu ada tanggal, keempat ada alamat, dan kelima ada hal, dan keenam ada salam pembuka, dan nomor 7 ada isi surat, 8 ada salam penutup, 9 ada nama organisasi, 10 ada nama penandatangan surat, 11 ada jabatan penandatangan surat, yang ke-12 ada lampiran, yang ke-13 ada tembusan, dan yang terakhir ada inisial. Selanjutnya kita ada contoh dari surat penawaran dari PT Kimia Farma, Jalan Veteran nomor 9, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Di sini PT Kimia Farma ini mengirimkan surat resmi atau surat penawaran kerjasama bahan baku farmasi dan produk jadi ini kepada manajer penjualan dari PT Indofarma. Jadi dengan isi surat, menanggapi kebutuhan PT Indofarma akan suplai bahan baku farmasi dan produk jadi dalam jumlah besar. Bersama ini, kami dari PT Kimia Farma menyampaikan penawaran kerja sama pengadaan barang yang kami harap dapat mendukung kelancaran dan peningkatan kapasitas produksi perusahaan Bapak Ibu. Bersama surat ini kami lampirkan pula katalog produk. Jadi di surat ini Kimia Farma itu menawarkan kerjasama kepada PT Indofarma tersebut untuk adanya kerjasama bahan baku farmasi dan produk jadi. Selanjutnya kita masuk dalam format surat bisnis. Yang pertama ada surat bisnis bentuk lurus atau block style. Di gambar kanan ini adalah contoh dari format surat bisnis berbentuk block style atau bentuk lurus. Yang pertama ada paling atas itu ada kepala surat. Selanjutnya di bawahnya sebelah kiri itu ada nomor, dan di bawah samping nomor itu yang sebelah kanan itu ada tanggal, dan di bawah nomor itu yang nomor 4 itu adalah alamat, dan yang di tengah itu ada nomor 5 itu adalah hal atau perihal, dan nomor 6 ada salam pembuka. Nomor 7 itu adalah isi surat, yang ke-8 ada salam penutup, dan 9 nama organisasi, 10 nama penandatangan surat, 11 ada jabatan penandatangan surat, ke-12 ada lampiran, nomor 13 ada tembusan, dan yang terakhir nomor 14 ada inisial. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2, ada format surat bisnis berbentuk lurus penuh atau full block style. Ini sebenarnya hampir sama seperti bentuk block style, tetapi ini terdapat sedikit perbedaan seperti yang sebelumnya. Hal itu terdapat di tengah-tengah dari surat, tetapi hal ini menjorok di rata kiri semua. Dan tanggal itu yang sebelumnya itu berada di sebelah kanan, tetapi di bentuk lurus penuh ini ada di sebelah kiri. Intinya bentuk lurus penuh atau full block style ini itu adalah rata kiri semua. Selanjutnya ada penugasan studi kasus. Teman-teman bisa mengerjakan studi kasus ini
Mungkin teman-teman bisa meng-screenshot dari halaman ini, atau mungkin teman-teman bisa mem-pause atau memberhentikan di bagian halaman ini agar teman-teman lebih mudah untuk mengerjakannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.